Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Normita Elfrianti dari SDIT Rokdani Banjarbaru. Bersama saya Rika Kartika dari SD Negeri 3 Komet Kota Banjarbaru. Bersama saya Ramiani berasal dari SDN 2 Kemuning Banjarbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu Rahmi akan melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Rika. Jadi di sini saya sebagai observer, di mana nanti ketika Ibu Rahmi sedang melakukan proses coaching dengan Ibu Rika, di sini saya akan menilai proses Ibu ketika melakukan coaching tersebut. Nah, di sini saya sebagai awal dari kegiatan ini, saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian yang mana hari ini yang ingin dinilai apakah alur yang Ibu lakukan ketika coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci kepada coaching. Kemudian bagaimana nanti coaching merespon pertanyaan yang Ibu tanyakan dengan coaching tersebut. Nah, selain itu juga akan disesuaikan dengan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kita pada hari ini? Gini Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh Ibu atau present ya. Kemudian mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot atau dengan mendengarkan dengan rasa Ibu. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari coaching pada kali ini? Yang mau saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik. Nah, kemudian Bu, apa harapan Ibu terhadap proses coaching pada hari ini? Saya berharap pada proses coaching sekarang ini saya mampu menemukan langkah dalam menangani permasalahan yang terjadi Ibu. Baik. Demikian Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu bisa melanjutkan proses coaching Ibu bersama dengan coaching. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Observasinya kali ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Rahmi, alhamdulillah kabar baik. Tapi ya ada sedikit hal yang ingin Ibu ceritakan ke Ibu Rahmi. Alhamdulillah. Kira-kira apa ya Bu yang menjadi kabar yang nggak baik dari Ibu hari ini? Iya Ibu, jadi begini, ketika kita belajar di kelas, khususnya ketika jam pelajaran saya di kelas, saya sedang melakukan pembelajaran, tapi ada beberapa anak yang memang pada saat itu kelihatan kurang bersemangat dalam belajar. Anak tersebut terlihat, ada beberapa anak yang terlihat ngantuk, ada beberapa anak yang terlihat tidak memperhatikan, mereka asyik mengobrol dengan kawannya, dan itu terjadi di jam pelajaran matematika. Dan memang sih Bu, jam pelajaran matematika itu di jam terakhir, karena jam pertama mereka ada jam pelajaran olahraga. Pas jam ngantuk ya Bu ya? Betul, jam siang itu anak-anak tidak konsentrasi lagi. Iya. Baik Ibu, saya akan mencoba untuk mendengarkan masalah Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini sama-sama dapat mencari solusi dan permasalahan yang Ibu hadapi. Dan
apa namanya, saya nanti akan berusaha untuk menolong ibu bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Bu. Jadi anak-anak ini terlihat mengantuk. Sementara ini saya menggunakan metode ceramah. Kenapa saya menggunakan metode ceramah? Karena saya rasa anak-anak perlu perhatian khusus, apalagi untuk pembelajaran matematika yang saya rasa itu sedikit agak berat Bu. Jadi mungkin mereka terlalu bosan dengan metode ceramah itu, atau mereka tidak cocok dengan metode ceramah itu. Oh, dari ibu tadi kan kata ibu dari metode ceramah ya Bu, anak menjadi bosan, mendengarkan jadi tidak pembelajaran tidak menyenangkan, dan mungkin dari itu ada cara lain ibu, cara lain selain supaya anak tidak merasa bosan di dalam kelas ini. Kemarin saya ada mengikuti pelatihan BIMTEK ya Bu ya, tentang inovasi atau dalam metode pembelajaran. Jadi saya kemarin sudah mendapatkan sedikit materi tentang kegiatan belajar, bagaimana kegiatan belajar supaya menyenangkan di kelas, dan ada beberapa metode yang menurut saya nanti kayaknya cocok nih akan saya terapkan pada pembelajaran matematika saya di kelas. Saya rasanya akan mencoba metode tersebut untuk pembelajaran matematika yang di akhir jam pelajaran tadi. Nah, gini Ibu, saya mau tanya lagi. Menurut Ibu Rika, apa sih pengaruh permasalahan tersebut Ibu yang Ibu hadapi dalam kelas selama pembelajaran matematika Bu? Pengaruhnya sebetulnya memang sangat terlihat Ibu. Selain dari hal yang tadi saya sebutkan, kurang fokusnya pada anak-anak tentunya nanti akan berpengaruh pada hasil belajar anak-anak. Pasti nilainya nanti akan jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Iya, saya ngerti Ibu. Kalau permasalahan itu tadi tidak anak ya Bu ya, berpengaruh kalau mereka tidak konsentrasi pembelajaran matematika mereka nilainya lebih rendah. Jadi kalau saya melihat dari permasalahan Ibu tadi itu, apa Ibu sudah coba dengan melakukan cara lain Ibu? Saya belum mencoba Bu, cuman saya sudah mendapatkan info dari BIMTEK tadi, dan ya insya Allah akan saya coba terapkan setelah saya melakukan percakapan kita, setelah kita bercakap berdua ini. Saya akan coba Bu. Wah, bagus itu Bu, melakukan perubahan seperti itu. Ibu bisa menggunakan model-model pembelajaran dan media pembelajaran apa saja yang Ibu siapkan waktu dalam pembelajaran, dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik Ibu dengan cara seperti itu. Kemudian wah banyak juga ya Bu. Kemudian apa ada hal lain Bu selain itu Bu? Selain dari media kemarin saya juga mendapatkan materi tentang belajar diferensiasi dan pembelajaran KSL. Jadi saya akan coba terapkan. Mungkin tidak semua murid punya kebutuhan yang sama dalam belajar. Saya juga nanti akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut agar tercukupinya kebutuhan anak-anak sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Oh, bagus itu Bu, mantap sekali Ibu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana Bu penerapannya di dalam kelas seperti pembelajaran tersebut? Nanti akan saya coba untuk membagikan mereka dalam beberapa kelompok dengan penugasan yang berbeda, dan proses yang nanti akan berbeda. Saya akan mencoba memberikan mereka video pembelajaran, ada juga saya akan menerapkan pada prosesnya mungkin nanti biar mereka lebih aktif lagi, akan ada metode mix and match mungkin Bu, jadi mereka akan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan semoga rasa mengantuk mereka bisa hilang ketika pembelajaran terakhir itu. Wah, sangat menarik sekali nih pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau begitu untuk pembelajaran sosial emosional itu gimana Bu dari yang sudah Ibu pelajari dan menerapkannya kepada anak? Di pembelajaran sosial emosional saya melihat teknik stop Ibu. Saya sudah mempelajari yang namanya teknik stop. Jadi teknik itu kalau menurut saya pribadi akan baik sekali digunakan
ketika jam mengantuk itu tadi ya, ketika jam mengantuk anak-anak kita ajak mereka untuk menenangkan diri sejenak, kita tarik nafas sama-sama dan memfokuskan pikiran mereka kembali untuk siap menghadapi pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu. Baik, dari tadi bagus ya Bu ya, untuk anak supaya bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Jadi kita stop sebentar ya anak-anak itu ya, sebentar supaya mereka bisa berkonsentrasi dengan bagus itu Bu. Kemudian kira-kira situasi apa ya Ibu yang Ibu inginkan untuk pembelajaran matematika itu? Situasi yang saya inginkan jelas ya Bu, anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan, anak-anak bisa belajar dengan bahagia dan juga tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut dengan teknik-teknik yang akan saya gunakan nanti. Oke, bagus. Terus saya mau tanya lagi, kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki, saya sudah mendapatkan pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi, tentang berbagai macam model yang bisa menginovasi dalam pembelajaran dan juga tentang pembelajaran KSE tadi, dan itu saya rasa sudah cukup untuk menjadi modal saya menghadapi pembelajaran itu nanti. Nah, terus gini lagi Bu ya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian hambatannya kira-kira apa ya ketika Ibu untuk meraih tujuan tersebut? Hambatan yang saya hadapi sebetulnya saya masih sedikit agak sulit untuk menyediakan waktu Ibu. Kenapa menyediakan waktu? Karena tentunya pada pembelajaran berdiferensiasi ini kita kan memerlukan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut agar bisa berjalan dengan maksimal. Karena saya kebetulan diberi tugas tambahan lain oleh kepala sekolah untuk melakukan kegiatan lain yang memang juga sangat menyita waktu saya. Jadi saya rasa kegiatan pembelajaran itu terhambat ketika saya harus menyediakan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut. Betul sekali Ibu, jadi kita akan dari waktu ya hambatan-hambatan itu. Kalau begitu Ibu ya, saya tanya lagi, Ibu setelah Ibu punya hambatan tersebut, dari waktu hambatannya anak-anak tidak bisa ya berkonsentrasi, solusi apa kira-kira yang ada dalam pikiran Ibu untuk mengatasinya saja? Saya sudah memikirkan sedikit tentang hambatan-hambatan yang saya hadapi, tapi saya rasa jika saya melakukan kolaborasi dengan kawan-kawan saya di sekitar saya, mungkin dengan kawan yang memang sama kelasnya dengan saya insya Allah akan bisa mengatasi hambatan tersebut. Jadi akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baik, tadi sudah bagus rencananya. Terus kira-kira apa sih yang harus Ibu lakukan untuk mencapai tujuan atau rencana Ibu tersebut? Ya, saya akan mencoba melakukan pembelajaran tersebut, mencoba berkolaborasi. Saya rasa itu Bu, mudah-mudahan itu bisa cukup untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Itu yang bagus Ibu. Terus kira-kira bagaimana ya Bu strategi awal yang ingin Ibu lakukan? Strategi awal Ya, tentunya saya akan mempersiapkan perencanaan pembelajarannya dengan baik. Saya akan berbincang-bincang berkolaborasi dengan kawan saya bagaimana untuk bisa melakukan kegiatan belajar tersebut. Dalam berapa waktu lama itu Bu kira-kira Ibu bisa melaksanakannya? Saya rasa sebulan ke depan saya sudah bisa melihat hasil. Baik Bu, lalu terus dari misalnya sudah rencana dari waktu ya Bu ya, terus apa sih ukuran keberhasilan dari rencana aksi itu tersebut? Ukuran keberhasilannya saya akan melihat bagaimana kegiatan di dalam kelas,
apakah ada perubahan dari guru saya, dia mengantuk atau tidak, itu pasti jadi akan ukuran karena kan kita tadi permasalahan di situ, dan juga hasil dari pembelajaran anak-anak, nilai yang pasti. Alhamdulillah. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan ukuran juga keberhasilan anak dan waktunya sudah dijelaskan. Saya berharap peserta ini lebih termotivasi ke dalam pembelajaran apabila Ibu sudah mengubah pembelajaran Ibu tadi. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama Ibu, Ya, saya berterima kasih. terlaksana dengan baik. Ibu sudah Ya, mau mendengarkan cerita saya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kerja sama terus, kita bisa kolaborasi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam Ibu. Baik, tadi sudah saya lihat ya Ibu Ya. Rahmi tadi melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Rika. Ya, Iya. Ibu. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pasca observasi. Nah, sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Rahmi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai tadi, Bu? Tadi saya sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Di sini saya sudah melakukan dengan alur tirta. Iya. Kemudian saya di situ menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut dapat menggaris dan coaching menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Oke, baik Ibu. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu Rahmi dengan Ibu Rika tadi sudah sesuai dengan alur kita ya Bu, sudah berjalan dengan baik sesuai alur. Dimana tadi Ibu Rahmi ada bertanya dengan coaching, mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu menyampaikan tujuan, kemudian Ibu juga tadi sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah Ibu Rika sampaikan. Kemudian Ibu juga tadi sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu Ibu bisa mendengarkan secara aktif sesuatu yang sudah disampaikan oleh coach tadi. Nah, kemudian Bu, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rahmi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, Bu? Dari proses coaching tadi ya Bu ya, saya ingin melakukan atau melaksanakan lebih memahami proses tirta Ibu. Nah, di situ sehingga saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi yang akan datang. Baik Bu, jadi semoga dengan proses coaching kali ini nanti untuk kedepannya bisa untuk ditingkatkan lagi ya Bu, dengan kita sambil sama-sama berlatih dengan kawan-kawan yang lain. Tapi yang saya nilai sudah sangat bagus Bu, proses yang Ibu laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Baik Bu, terima kasih, semoga kedepannya kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih waktunya Ibu Rahmi. Ya, sama-sama. Ulun tutup. Assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Demikian tadi demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.